Selamat datang di channel Rahmat Alur. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu Anda, dan juga jangan lupa klik like, komen, subrek dan nyalain tombol loncengnya, supaya ketika Mimin upload video baru, bakalan ada notifikasi yang muncul di handphone Anda. Oke, di mana kali ini? Mimin akan membahas tentang alur cerita, Battle Through the Heavens, season spesial untuk Anda, penikmat alur cerita, semoga Anda terhibur. Berawal di Kekaisaran Jianma, Kota Utan, sejak akhir perang antar dua Dou Di. Xiao Yan juga melakukan pernikahan akbar bersama Sun Er dan Cailin di Kota Utan. Banyak orang di seluruh benua Douqi telah menyaksikan cinta mereka. Pernikahan itu sangat romantis dan megah. Setelah itu ada desas-desus Xiao Yan menemani putrinya untuk berkeliaran di sekitar benua Douqi. Mereka tampaknya telah menghilang di mata orang biasa. Sejak itu, di Kekaisaran Jianma, Kota Utan telah meningkat ke tingkat pertama, dan keluarga Xiao juga telah berkembang dengan sangat besar. Itu semua karena keluarga Xiao telah menghasilkan orang terkuat di benua Douqi, yaitu Dou Dian. Xiao Yan yang lagi berada di atas tebing gunung yang familiar, sosok baju hitam, yang berbaring di rumput, dengan sepotong rumput di mulutnya, sambil meresapi rasa pahit yang samar-samar dari rumput tersebut. Titik awal untuk segalanya, tampaknya sudah berubah, sejak aku bertemu guru di sini, senyum Xiao Yan sambil bergumam, yang mana dia telah menjadi pahlawan bagi dunia Douqi, karena dia telah menyelamatkan dunia Douqi dari aula jiwa. Waktu berjalan cepat, tanpa disadari beberapa dekade sudah berlalu, sejak pertempuran legendaris kedua Dou Di. Setelah Xiao Yan mengalahkan Dou di aula jiwa, benua Douqi selalu merayakan perayaan dalam waktu yang lama. Napas ini seharusnya hampir sama, puluhan tahun benar-benar cepat berlalu. Xiao Yan yang sambil berdiri melihat ruang yang sedikit bergoyang, di ruang yang hancur sesosok yang cantik berjalan keluar dengan anggun, menatap pria yang berjubah hitam depannya, dan tidak bisa menahan senyumnya. Saudara Xiao Yan sebutkan yang manis berkemah di gunung belakang, Xiao Yan yang dan tersenyum sedikit sambil melihat pipi Sun Er merah. Terima kasih kepada kakak Xiao Yan, Anda telah buka jalur misterius dan menyerap origin Qi di sana. Kalau tidak, saya khawatir tidak ada seorang pun di benua Douqi yang dapat menerobos ke level Dou Di. Sun Er memandang Xiao Yan, dengan mata seperti bulan. Kemudian Xiao Yan mendekati Sun Er dan memeluknya dengan erat. Lalu dengan lembut Xiao Yan memegang pinggang Sun Er, sambil berkata dengan penuh emosi. Awalnya ayahmu mengirimmu ke keluarga Xiao saya, karena untuk sebuah batu giok Tausi. Kamu selalu jadi pahlawan di hati Sun Er. Sun Er tidak bisa tidak merasakan sentuhan, ketika melihat gunung belakang Kota Utan, di Kekaisaran Jianma-nya. Semuanya dimulai di sini, inilah masa kecilnya yang indah, bertemu kakak Xiao Yan di sini. Kamu selalu jadi pahlawan di dalam pikiranku, ucap Sun Er sambil tersenyum. Lalu Xiao Yan menyerang bibir Sun Er, yang menawan ketika dilihatnya. Sun Er pun terkejut pada awalnya, tetapi tidak menghindar membiarkannya. Pria di depannya, akan bergerak ke gelombang musim semi. Berlahan akan memancar dari penggunungan Kota Utan, tidak lama terdengar suara batuk 3 kali. Apakah kita datang pada waktu yang tidak tepat? Dua pria parubaya, keluar dari ruang kehampaan, menatap penuh kasih pada kedua pasangan, pria dan wanita yang berpelukan di bawah. Meskipun mereka tampaknya tidak banyak berubah dari masa lalu, namun aura mereka tidak jauh dari yang dulu, menunjukkan bahwa mereka juga Dou Di. Ayah, Senior Zukun. Xiao Yan yang berkata kepada mereka dua orang di langit dengan jejak Sun Er memerah di pipinya. Tidak masalah, Sun Er telah menikah denganmu, jadi itu wajar, dan aku ingin mengucapkan terima kasih padamu, karena berkatmu aku berhasil menembus penghalang Dou Sheng, dan menembus ke langkah Dou Di. Ucap ayah Sun Er dengan senyuman puas di wajahnya. Begitu Xiao Yan yang selesai berbicara dengan ayah Gu Yuan, dia melihat di kedalaman ruang ada kilau warna-warni yang luar biasa terpancar, dan keluar sesosok wanita yang sangat mempesona, muncul di depan mereka. Setelah bertahun-tahun aku tersendak, akhirnya aku menerobos. Cailin berbaring dengan malas, dengan lekuk tubuhnya yang menawan. Menunjukkan dirinya yang sempurna. Dan kemudian Ratu Dingin yang sama seperti biasanya, berkata, ini Dou Di, apakah level yang kuat, sungguh berbeda dari Dou Sheng. Apakah Xiao, baik-baik saja, tanya Cailin pada Xiao Yan. Dia telah mengikuti guru, dan dibimbing oleh guru, secara pribadi, jawab Xiao Yan sambil memperhatikan Medusa. 5 orang berbicara, dan tertawa dari belakang gunung, ke pintu masuk utama rumah Xiao Yan, jangan khawatir Yan Er.
Aku akan membantumu mengurus semuanya, di sini orang baik adalah ambisi utama, jadi jangan khawatir. Bukankah itu Xiao Zhan patriark keluarga Xiao? Saat ini sejak pertempuran antara dua Doudi, Xiao Yan juga telah menyerahkan posisi patriark kepada ayahnya, lebih baik dia menjadi penjaga klan. Sekarang keluarga Xiao penuh dengan anak dan cucu, klan Xiao besar setelah Xiao Yan dipromosikan menjadi Doudi, hanya beberapa tahun klan Xiao berkembang dengan sangat cepat, dan menjadi kepala beberapa keluarga besar. Diam-diam mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Xiao, kelima orang itu juga mengerti bahwa Dou di pertempuran yang kuat akan meninggalkan benua Douqi. Dan sesosok yang melintas, dia muncul di Zhongzhou, puncak Zhongzhou, sebuah gunung yang pecah dari tanah dalam pertempuran dua Doudi. Disebut Gunung Dou diganda oleh dunia. Gunung ini tidak bisa dicapai, dan di atasnya tampaknya ada penghalang energi khusus, tidak peduli siapa itu, dan tidak ada cara untuk membuka paksa, bahkan dengan 5 Dou di petarung sekalipun. Ahli bela diri Doudi ini yang telah punah, dibunuh Doudi selama ribuan tahun, sekarang berusia 5 tahun, begitu dia muncul, di Gunung Suangdi. Di puncak gunung, 5 orang sebelumnya, yang termasuk dalam keluarga Xiao, muncul di sebuah manor, di manor itu sosok baju hitam berdiri dengan tangan di belakangnya menatap kehampaan yang tak berujung di depannya. Doudi, di pertempuran terkuat adalah yang terkuat di dunia ini dan tidak ada yang tahu apa yang ada di atasnya. Gumam, Xiao Yan, di hatinya dengan wajah penuh tanda tanya. Namun dia juga mengerti bahwa sekarang dia juga lebih mendominasi, daripada ketika dia pertama kali dipromosikan menjadi Doudi. Di jalur itu mungkin ada jawabannya, selama retret saya, perasaan saya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Jalur kehampaan itu tampaknya memeras saya. Lalu ada suara yang memanggil-manggil saya dari jauh, lalu Xiao Yan mengangkat kepalanya melihat kehampaan yang tak berujung. Dan bergumam, aku sangat ingin tahu, tentang suara yang kamu katakan. Atau dunia lain yang tidak diketahui itu. Tanya, Xiao Yan kepada Zukun. Dan ada api aneh di matanya, di dunia ini mereka sudah menjadi yang terkuat. Tetapi di jalur yang misterius itu mungkin ini hanyalah awal dari perjalanan. Xiao Yan mengangguk, mengambil nafas dalam-dalam, menatap kehampaan yang tak habisnya. Senyum di wajahnya beransur-ansur cerah. Seperti ini belum muncul selama bertahun-tahun. Kemudian sosok Xiao Yan berlahan melayang di atas benua Douqi. Sambil menyipitkan matanya, untuk melihat lorong kehampaan yang tak berujung di depannya, matanya telah tenang selama bertahun-tahun, tiba-tiba menjadi berapi-api. Bertanya dengan suara rendah, apakah ini? Untuk menuju jalan lain. Xiao Yan yang sedikit merenyit. Lalu mengangguk, jika itu masalahnya mari kita mulai. Tubuh Xiao Yan berlahan mengangkat ke udara. Dan saat terangkat ke langit, awan tebal tiba-tiba keluar dari langit yang kosong. Dan langit dalam puluhan mil tiba-tiba menjadi gelap dalam sekejap. Mereka mengangkat kepala, dan melihat ke arah Gunung Suangdi. Merasakan fluktuasi energi yang sangat menakutkan, di bawah tatapan-tatapan yang tak terhitung jumlahnya, di bumi. Kekosongan tak berujung telah berputar dengan keras. Awan hitam yang menggeliat, dan akhirnya berubah menjadi lorong gelap. Di lorong itu semacam ketenangan terpancar, ini adalah jalan menuju dunia lain. Xiao Yan menjentikkan jarinya, dan 4 sinar cahaya melesat menuju 4 orang lainnya. Sebuah batu giok jiwa, Xiao Yan. Tinggalkan seberkas jiwa di dalamnya, dalam hal kalau ada kecelakaan. Anda dapat mengetahui situasi, hidup, dan mati setiap orang. Selain itu kalian juga meminum pil ini. Dunia yang tidak dikenal itu sangat mengerikan, kita harus siap untuk menghadapi keadaan darurat, atau hal yang tidak memungkin untuk kita hadapinya sekalipun. Berbicara tentang tangan Xiao Yan yang muncul 4 cincin. Ada banyak pil emas peringkat 9 di sana. Yang disempurnakan oleh Xiao Yan, ketika mereka menyerang Dou di dalam retret. Keterampilan pemurnian Xiao Yan. Saat ini dapat dikatakan 10. Kualitasnya adalah tidak terlalu banyak bahwa obat penyembuhan ini semuanya berasal dari tangan Xiao Yan. Alkemis nomor 1 di benua Douqi. Pil emas tingkat 9 ini tidak ada seorang pun di benua Douqi dapat menyempurnakannya. Ketika Xiao Yan berbicara wajahnya cukup serius. Bahkan dia merasakan bahaya, yang ada di lorong itu. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan sekarang. Tetap merasakan tekanan yang kuat, maka oleh itu kita harus hati-hati. Ketika kamu memasuki lorong itu, ikuti aku dengan cermat. Jangan berpisah ketika kamu menghadapinya. Hal yang utama yang kamu butuhkan adalah perlindungan diri, bahkan jika itu adalah rencana terburuk kita berpisah, selama ada batu giok jiwa, lebih mudah ditemukan.
Xiao Yan memiringkan kepalanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kepada Cailin dan Sun Er. Tidak ada yang tahu apa itu jalan dunia misterius itu. Meskipun kita tak tertandingi di benua Douqi, mereka tidak lagi seperti itu ketika mereka sampai di sana. Jika dia dipisahkan oleh waktu, dia tidak akan pernah yakin bahwa Sun Er dan Cailin, sendirian di dunia yang tidak dikenal itu. Cailin dan Sun Er juga tahu pentingnya apa yang dikatakan Xiao Yan. Mereka menunggu dengan tenang sekarang. Ayo pergi. Setelah menyelesaikan semuanya, Xiao Yan menarik nafas dalam-dalam dan berhenti berbicara yang tidak penting, memegang Cailin dan Sun Er dengan tangan kiri dan kanannya. Dia berubah menjadi cahaya hitam ketika dia bergerak. Dia bergegas pergi ke lubang hitam gelap, seperti kilat, tepat di belakangnya, Gu Yuan dan Zukun, bergegas satu sama lain mengikuti Xiao Yan di depan dengan hati-hati. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya, melihat cahaya dengan aura yang sangat kuat. Menuju yang lubang hitam tersebut. Beberapa orang sepertinya tahu rencana Xiao Yan dan yang lainnya. Saat ini ada banyak sosok berlutut di benua itu. Hormat Dou Dian. Dengan hormat, suara bergema perkasa, berkumpul di benua Douqi. Dan akhirnya bergegas ke langit, dan bergema di langit dan bumi untuk waktu yang lama. Anak kecil, dunia di sana kayaknya lebih menarik daripada benua Douqi, sambil tertawa. Ketika saya mencapai ketinggian Doudi untuk melihat-lihat dunia itu. Kemudian Anda harus meletakkan tempat untuk menjadi guru, dan terimalah berkahnya. Di aliansi Tian Yalau mau tidak mau, meneteskan air mata ketika dia melihat murid kesayangannya Xiao Yan berangsur-angsur menghilang. Di depannya, ayah, ibu aku akan datang untuk menemukanmu. Ketika aku mencapai Doudi. Bahkan dengan kekuatan petarung bintang 8, Xiao Xiao melihat pemisahan antara dia dan orang tuanya. Tidak bisa tidak, air mata tanya jatuh di sudut matanya. Xiao Yan, kamu tidak boleh mati, kamu harus berlatih pil untukku. Zian tahu betul-betul betapa Xiao Yan membentuknya. Oke sobat, alur cerita Battlefield The Heavens, Part 1, sampai di sini. Jangan lupa tonton terus Part atau video selanjutnya dan jangan lupa juga like, komen dan subscribe. Sekian, terima kasih.